Agents, kembali lagi ke video tentang cybersecurity brought to you by Cybersecurity Community Binus University. Kali ini kita akan membahas topik tentang operating system security nih guys. Kita akan bahas satu persatu, mulai dari definisi operating system itu sendiri, jenis-jenis operating system, keamanan dari operating system, ancaman, dan cara penanggulangannya. So, buat agents yang penasaran, simak terus penjelasan dari kami ya. Teman-teman yang sudah sering berinteraksi dengan smartphone atau komputer, pastinya sudah kenal dengan operating system. Bagi teman-teman yang belum tahu, sistem operasi merupakan perangkat lunak yang menjadi sebuah antarmuka antara pengguna dan perangkat keras komputer. Nah, karena operating system bertugas sebagai antarmuka pengguna dengan perangkat keras, maka dari itu operating system memiliki tugas yang krusial seperti manajemen komputer, penanganan input dan output, dan penghubung dengan perangkat periferal seperti printer, mouse, monitor, dan lain-lain. Agents, ada banyak sekali jenis-jenis operating system yang berkembang saat ini. Masing-masing memiliki keunggulan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Operating system yang paling banyak digunakan saat ini adalah Windows. Windows menjadi operating system yang paling banyak digunakan karena penggunaannya yang gampang dipahami. Selain Windows, masih ada jenis-jenis operating system seperti iOS milik Apple, Linux, Android, dan masih banyak lagi. Berikut ada jenis-jenis OS security yang umum sampai dengan yang jarang kita gunakan. Jenis-jenis tersebut yang pertama ada access control, authentication, authorization, encryption, firewall, dan malware protection. Pertama yaitu access control, yaitu untuk mengatur akses pengguna ke sumber dan fungsionalitas dalam sebuah sistem operasi. Access control itu penting untuk memastikan agar pengguna hanya diberikan hak yang diperlukan dalam hal autentikasi, otorisasi, dan manajemen untuk melakukan tugas mereka dan tidak lebih. Selanjutnya, yang kedua itu authentication, di mana fungsi dari autentikasi adalah untuk memverifikasi identitas pengguna atau proses yang ingin mengakses sistem operasi. Proses autentikasi yang pasti pernah kita lakukan adalah membuat password untuk membatasi akses pada perangkat smartphone kita. Dengan begitu, akses sistem hanya diberikan kepada mereka yang memiliki hak dan identitas yang sah. Ketiga yaitu authorization, di mana setelah proses authorization ini bertujuan untuk menentukan sumber daya yang dapat diakses atau tindakan yang dapat dilakukan pengguna berdasarkan haknya. Keempat yaitu encryption, di mana merupakan proses data yang diubah menjadi bentuk format yang lebih aman dan tidak terbaca, dengan tujuan agar terlindungi dari adanya akses tanpa izin. Kelima adalah firewall, yang kita semua pasti sering dengar, yaitu perangkat keamanan jaringan yang bertugas untuk memantau sekaligus mengontrol penerimaan dan pengiriman traffic berdasarkan peraturan keamanan yang sudah ditetapkan dengan tujuan untuk membantu melindungi OS dari kemungkinan akses tanpa izin dan kemungkinan terjadinya penyerangan. Terakhir adalah malware protection atau biasa dikenal juga sebagai antivirus. OS pasti memerlukan perlindungan dari serangan malware seperti virus, trojan, atau ransomware, sehingga disinilah peran malware protection, yaitu sebagai pertahanan dari serangan-serangan tersebut. Operating system juga memiliki ancaman yang sama seperti pada perangkat lunak lainnya. Ancaman-ancaman tersebut diantaranya adalah yang pertama, malware. Malware dapat masuk ke dalam perangkat kita melalui spam email, aplikasi atau software bajakan, mendownload file dari situs berbahaya, dan masih banyak lagi. Malware akan merusak memori komputer dan menghapus data penting, mengakibatkan operating system tidak dapat bekerja lagi. Contoh dari malware adalah WannaCry, Petya, virus, dan trojan. Yang kedua ada vulnerability atau celah keamanan pada operating system. Celah keamanan ini dapat disebabkan oleh kode atau konfigurasi operating system yang memiliki kelemahan. Contohnya adalah buffer overflow dan privilege escalation. Yang ketiga, logic bomb. Logic bomb merupakan program jahat yang dipersiapkan untuk menyerang pada kondisi dan waktu tertentu. Ibaratnya seperti bom waktu yang akan meledak seketika waktunya habis. Logic bomb dapat menghapus data penting, menyebarkan malware, dan membuka celah bagi hacker untuk masuk. Terakhir ada bug. Bug dapat merusak operating system dengan berbagai cara, seperti menyebabkan sistem crash, blue screen, kebocoran memori, dan menyebabkan sistem rentan terhadap serangan hacker.
agents, untuk terhindar dari ancaman-ancaman kepada operating system kita perlu menyiapkan upaya-upaya penanggulangan. Upaya-upaya yang dapat kita lakukan antara lain, yang pertama, menggunakan antivirus. Antivirus dapat melindungi sistem operasi dari serangan program jahat seperti malware dan logic bomb untuk masuk dan merusak sistem operasi. Yang kedua, jangan menginstal dari sumber yang tidak dikenal dan jangan menginstal aplikasi atau software bajakan. Malware dapat masuk melalui sumber tidak dikenal tersebut. Selain itu, aplikasi atau software yang kita download juga berpotensi memiliki malware di dalamnya dan akan tereksekut saat kita melakukan instalasi. Yang ketiga adalah untuk mengupdate operating system secara berkala. Update tersebut diperlukan untuk memperbaiki bug dan kerentanan yang muncul pada versi sebelumnya. Dengan begitu, operating system pada versi berikutnya akan jauh lebih aman. Sebenarnya masih banyak upaya yang dapat kita lakukan untuk menanggulangi ancaman terhadap operating system kita. Namun, upaya-upaya tersebut dapat diimplementasikan tergantung dari jenis operating system yang kita gunakan. Intinya, sebelum kita mampu melakukan upaya penanggulangan ancaman terhadap operating system kita harus tahu terlebih dahulu tentang kinerja dari operating system yang kita gunakan. Agents memasang keamanan untuk operating system ternyata sangat penting. Tidak ada salahnya untuk selalu mengambil langkah sekalipun mengeluarkan biaya agar perangkat kita aman dari serangan cyber. Tentunya kita juga harus berhati-hati dalam mengelola file yang masuk maupun keluar dari perangkat kita. Buat agents yang suka dengan video ini, silakan like dan komen video ini. Dan juga subscribe channel ini untuk video-video menarik lainnya. Jangan lupa nyalakan notifikasinya juga ya. Akhir kata, thank you for watching guys. Hack passionately, act righteously.